Maung Bandung terkam Macan Kemayoran 2-0. Persib Bandung menaklukkan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dalam pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Persib mendapat peluang pada menit ke-14. Tembakan voli dari Mark Klok masih belum akurat masuk ke arah dalam. Persija bermain dengan 10 pemain pada menit ke-28. Firza Andika yang mendapatkan kartu merah dari pengadil di lapangan asal Malaysia, Muhammad Nazbi Nasaruddin, penyebabnya dia menyikut Beckham Putra. Kekurangan jumlah pemain, Persija melakukan pergantian. Rio Matsumura diganti Ilham Rio Fahmi pada menit ke-33. Persib memecah kebuntuan pada menit ke-38. Aksi individu Dimas Derajat menusuk ke dalam kotak penalti gagal dihentikan bek-bek Persija. Tendangannya dari dalam kotak penalti sukses membawa Persib unggul 1-0. Persija membalas serangan pada menit ke-40. Usaha Gustavo Almeida masih belum menemui sasaran hingga jeda tak ada gol tambahan. Pada menit ke-60, Persib bermain dengan 10 pemain. Mark Klok yang diusir dari lapangan, dia mengangkat kaki terlalu tinggi, menyasar pinggang Mace Gajos. Sempat mendapat kartu kuning, Klok akhirnya mendapat kartu merah langsung usai wasit Nazmi mengecek video asisten referee atau VAR. Persib menggandakan keunggulan pada menit ke-83. Rian Kurnia yang mencetak gol kedua memanfaatkan umpan terobosan dari Tirone Del Pino. Tendangan Rian gagal diantisipasi oleh Carlo Eduardo. Kevin Ray melakukan penyelamatan pada menit-menit akhir. Dia menepis sundulan Muhammad Ferrari hingga pertandingan selesai tak ada gol lagi. Persib menaklukkan Persija dengan skor 2-0. Dengan tambahan 3 angka ini, Persib kini sudah mencatatkan 12 poin hasil dari 6 kali bertanding. Pangeran Biru menempati posisi ketiga klasemen Liga 1. Sementara itu, Persija ada di posisi ke-8 dengan raihan 8 poin. Tom Haye ungkap penyesalan usai Almer City dibantai Twente 0-5. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Almer City takluk 0-5 dari FC Twente dalam lanjutan Eredivisie Belanda. Meski sempat memberikan perlawanan, Almer gagal memanfaatkan peluang. FC Twente sangat efektif di babak pertama. Gol yang indah meski bisa dibilang tak terduga. Sungguh sebuah keajaiban bahwa kami tidak bisa mencetak 1 atau 2 gol setelah itu, dan kemudian malah kebobolan gol yang mengecewakan sebelum babak pertama berakhir, ucap Tom Haye dalam wawancara ESPN. Bagaimana datangnya gol di babak kedua oleh Twente terbilang sederhana. Cerita hari ini memang ada di babak pertama. Kami punya kesempatan besar, sungguh sebuah keajaiban tidak ada satupun yang menjadi gol. Bila itu terjadi, tentu jalannya pertandingan akan benar-benar berbeda, ungkap Tom Haye meyakini. Kekalahan ini menambah derita Almer City yang masih berkutat di zona degradasi dengan hanya 2 poin dari 6 laga awal. Haye yang baru 2 kali tampil musim ini, kini dihadapkan dengan tantangan besar untuk membawa timnya bangkit. Rodri cedera ACL, terancam absen hingga akhir musim. Gelandang Manchester City, Rodrigo Hernandez alias Rodri, terancam absen hingga akhir musim akibat cedera ACL di lutut kanannya saat menghadapi Arsenal pada minggu lalu. Kondisinya lebih parah dari yang diduga. Rodri terjatuh memegangi lututnya usai bertabrakan dengan Thomas Partey dalam situasi sepak pojok di kotak penalti Arsenal. Ia lalu mendapat perawatan, namun tak bisa melanjutkan laga dan digantikan oleh Mateo Kovacic pada menit ke-21. Rodri masih bisa berjalan sendiri didampingi 2 staf medis City saat keluar lapangan. Namun The Athletic melaporkan hasil tes terbaru menunjukkan bahwa cedera yang ia alami tergolong serius. ESPN menulis bahwa hasil tes cenderung mengarah ke cedera ACL. Rencananya Rodri akan kembali menjalani tes lanjutan di Spanyol. Belum ada penjelasan resmi berapa lama gelandang 28 tahun itu akan menepi. Namun, sumber internal sang pemain mengungkapkan bahwa mungkin ia akan absen di sisa musim 2024-2025. Laga melawan Arsenal merupakan pertama kalinya Rodri menjadi starter musim ini.
Ia diberi waktu istirahat panjang oleh manajer Pep Guardiola usai membawa Spanyol memenangi Euro 2024. Ia mengalami cedera hamstring di laga final dan hanya turun satu babak. Rodri merupakan salah satu kandidat kuat pemenang Ballon d'Or 2024. Musim lalu, City hanya menelan satu kekalahan saat Rodri main, yakni di final Piala FA melawan Manchester United. Ter Stegen cedera, Barca buka opsi rekrut kiper baru. Kiper Barcelona Ter Stegen mengalami kerusakan tendon patella di lutut kanannya saat Barcelona melibas Villarreal 5-1 pada Minggu kemarin. Ia sudah menjalani operasi pada Senin dan kiper Jerman itu terancam absen hingga akhir musim. Kehilangan Ter Stegen menjadi kerugian bagi Barca yang sedang berada dalam jalur positif, khususnya di Liga Spanyol. Mereka berada di puncak klasemen dengan 18 poin berkat 6 kemenangan beruntun. Pada laga kemarin, posisinya langsung diisi Inaki Pena. Kiper jebolan La Masia itu sedang menjalani tahun ketiga sebagai debuti Ter Stegen. Ia juga bukan kiper kacangan karena dipercaya turun 17 kali musim lalu saat Ter Stegen absen karena cedera punggung. Meski begitu, ESPN melaporkan bahwa sejumlah bos klub termasuk pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco Souza akan bertemu untuk menganalisis keberlanjutan musim ini tanpa Ter Stegen. Opsi yang tersedia antara lain tetap mempercayai Pena, merekrut kiper yang saat ini tak terikat kontrak, atau memilih bersabar hingga bursa transfer Januari dibuka agar pilihan yang ada lebih banyak. Mengacu aturan La Liga, Barcelona boleh mendatangkan kiper baru dengan catatan gajinya tak lewat dari 80% dari pemain yang digantikan, dalam hal ini Ter Stegen. Aturan ini sudah dipakai Blaugrana musim ini untuk mendaftarkan Inigo Martinez, Dani Olmo, dan Pau Victor yang menggantikan dua pemain cedera, yakni Ronald Araujo dan Andreas Christensen. Bayern Munchen menanti Manuel Neuer fit untuk melawan Bayer Leverkusen. Bayern Munchen masih berharap-harap cemas soal kondisi Manuel Neuer. Neuer dinantikan bisa pulih dari cedera hamstring saat melawan Bayer Leverkusen. Duel dua tim teratas Bundesliga bakal tersaji akhir pekan mendatang saat Bayer menjamu Leverkusen di Allianz Arena. Die Roten saat ini berada di puncak klasemen dengan 13 poin. Mereka unggul 3 angka dari Leverkusen di urutan kedua. Pertandingan di Allianz Stadium nanti dianggap bakal punya pengaruh besar dalam perebutan gelar juara Bundesliga musim ini. Bayern Munchen saat ini memang bertekad untuk mengambil kembali gelar Liga Jerman yang musim lalu didapatkan Leverkusen. Menyongsong duel melawan Leverkusen, Bayern masih harap-harap cemas soal kondisi kiper utama mereka, yaitu Manuel Neuer. Neuer mengalami cedera hamstring saat Bayern Munchen menang 9-2 atas Dinamo Zagreb di Liga Champions. Cedera tersebut kambuh saat Neuer melakukan pemanasan menjelang laga melawan Werder Bremen di Bundesliga akhir pekan lalu. Pelatih Bayer, Vincent Kompany, tak mau mengambil resiko dengan lebih memilih memainkan Steven Ulreich ketimbang Neuer di bawah Mistar. Bayer berhasil menang 5-0 atas Werder, meski tanpa Neuer. Meski demikian, sosok Neuer tentu tetap dibutuhkan saat jumpa Leverkusen. Direktur olahraga Bayer, Max Eber, mengungkap keputusan tak memainkan Neuer di laga melawan Werder agar cederanya tak lebih parah lagi. Bayer kini menunggu Neuer bisa fit melawan Leverkusen. Kami tahu, kami selalu dapat mengandalkan Steven. Itu murni tindakan pencegahan terhadap Manuel Neuer. Kami tidak ingin dia mengalami cedera dan kemudian absen selama 8 atau 9 minggu. Tidak ada yang menginginkan itu, ujar Elber dikutip dari Yahoo Sport. PSSI minta Persib selesaikan masalahnya dengan supporter. Kericuhan terjadi seusai Persib Bandung versus Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat. PSSI minta Maung Bandung menyelesaikan masalahnya dengan supporter. Supporter nampak memasuki lapangan seusai laga pekan ke-6 Liga 1 antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Kabarnya mereka menyerang steward yang bertugas dalam pertandingan tersebut. Diduga para bobotoh menuntut kejelasan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum manajemen dan pemain.
Bobotoh sudah melakukan demonstrasi langsung ke manajemen terhadap situasi ini di kantor klub. Anggota Komite Eksekutif XO PSSI Arya Sinulinga menanggapi kericuhan ini. Ia meminta Persib untuk menyelesaikan masalahnya dengan supporter. Ini memang masuk ranah hukum, harus masuk ranah hukum. Tapi di sisi lain, klub harus bertanggung jawab juga terhadap kondisi ini, kata Arya. Tidak boleh lepas tangan, kami harapkan mereka segera menyelesaikan masalah ini dengan supporter. Di sisi lain, juga diharapkan kalau ada tindakan kriminal ya diselesaikan secara hukum, ujarnya menambahkan. Sebelumnya beredar video seorang bobotoh yang diamankan Panpel pertandingan seusai Persib dikalahkan Port FC pada laga AFC Champions League 2. Bobotoh yang diamankan tersebut mengaku mendapat penganiayaan bahkan pelecehan seksual. Persib kemudian mengeluarkan pernyataan resmi berupa update sementara penyelidikan kasus tersebut. Bobotoh tidak puas dengan pernyataan itu karena tetap menyudutkan supporter sebagai penyebab situasi yang terjadi.